Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Galih Rizky Samudra dan Hesti Wijipurwa. Kami dari kelompok 4 analisis penyusutan dan pengambilan keputusan. Bagi seorang manajer, analisis penyusutan memiliki arti penting dalam mendukung setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya. Penyusutan secara sederhana dilihat sebagai penurunan nilai, di mana penurunan nilai ini selalu dilihat dari segi perspektif finansial. Karena kajian finansial, maka setiap manajer berusaha memperkecil angka penyusutan dengan melakukan berbagai keputusan. Salah satu bentuk keputusan manajer adalah memiliki produk yang memiliki nilai penyusutan rendah, serta menerapkan teknik perlambatan penyusutan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang penyusutan dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan. Isi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Bagi sebuah perusahaan atau seorang apresial kredit, sangat penting untuk menilai keputusan ini, karena penyusutan berhubungan dengan nilai suatu barang yang digunakan pada saat seorang ingin mengambil pinjaman kredit. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya, tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu, bagi suatu perusahaan biaya, pemeliharaan menjadi penting, sehingga kos yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus. Dengan pengalokasian dana khusus untuk memperkecil masalah penyusutan, diharapkan penyusutan suatu barang dapat dimanage secara baik. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Keputusan dibuat dengan tujuan memiliki arti jauh ke depan, yaitu menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian aplikasi yang mempengaruhi berbagai tujuan-tujuan yang dimaksud atau diinginkan. Maka usaha-usaha meminimalisir berbagai bentuk keputusan bertujuan agar arah dan tujuan yang dimaksud tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Karena salah satu persoalan yang akan timbul di kemudian hari adalah jika keputusan tersebut dibuat dengan gegabah tanpa didukung oleh analisis hitungan yang dalam. Metode perhitungan penyusutan yang ditampilkan di atas akan dilihat dan dikaji secara komprehensif oleh seorang manajer mana yang dianggap paling realistis dan tepat sasaran. Karena menempatkan suatu metode yang salah juga akan berdampak pada keputusan itu sendiri. Penyusutan sering diukur secara finansial, dan dalam konsep manajemen dijabarkan bagi seorang manajer untuk menempatkan kajian manajemen atas dasar-dasar yang seyogyanya, seperti efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dilihat dari segi biaya dan efektivitas dilihat dari segi waktu. Maka analisis penyusutan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat. Artinya, nilai beli suatu barang dan nilai jualnya tidak mengalami kejatuhan yang drastis. 2. Efektif dilihat dari segi penggunaan waktu atau time. Artinya, barang yang dibeli dapat dipakai hingga periode waktu yang sesuai target, bahkan melebihi target pengerjaan. Target pengerjaan suatu proyek adalah 5 tahun dan ternyata mesin yang dibeli dengan masa pakai baru 3,5 tahun sudah harus diganti dan diperbaiki, apalagi jika kualitas hasil atau output dari mesin tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cara memperlambat penyusutan. Karena penyusutan bisa menyebabkan terjadinya penurunan nilai,
maka manajer berusaha memperlambat penurunan nilai tersebut. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang manajer dalam usahanya memperlambat penyusutan, yaitu satu, melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan, seperti melakukan servis berkala pada segala jenis mesin, memperbaiki berbagai bagian-bagian bangunan yang dianggap rawan masalah atau sudah terlihat layak untuk diperbaiki dan lain-lainnya. 2. Membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Pada saat suatu barang dibeli oleh sebuah perusahaan atau seorang, maka memungkinkan jika barang tersebut akan dijual kembali. Contohnya membeli mobil, sepeda motor, traktor, mesin, dan lain-lain. Jika suatu saat mobil tersebut ingin dijual dan membeli lain atau tukar tambah, maka diusahakan nilai jual tidak terlalu jauh. Kondisi nilai jual di pasar sangat tergantung pada barang tersebut, seperti beberapa konsumen mobil yang berwarna hitam dianggap memiliki nilai jual yang lebih mewah dibandingkan warna yang lain, sehingga faktornya banyak konsumen yang lebih ingin memiliki warna hitam. 3. Memilih barang yang mempunyai kualitas dan daya tahan tinggi, sehingga penyusutan barang berlangsung lebih lama dari biasanya. Contohnya tidak membeli mesin yang diproduksi oleh perusahaan tanpa identitas yang jelas atau dengan perusahaan dengan kualitas produk yang terjamin. Biasanya produk yang berkualitas itu diproduksi oleh perusahaan yang menerapkan standar ISO atau International Standard Citation Organization, seperti kepemilikan sertifikat ISO 9001 untuk sistem manajemen berkualitas atau Quality Management System dan ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan atau Environment Management System. Metode perhitungan penyusutan. Ada beberapa metode penyusutan yang sering dipakai untuk diterapkan oleh berbagai manajer pada umumnya, yaitu 1. Metode garis lurus atau straight line method. 2. Metode unit produksi. 3. Perhitungan sederhana presentase penyusutan secara harga pasar. 4. Perhitungan penyusutan secara kumulatif. Untuk memahami secara lebih jelas bagaimana metode perhitungan penyusutan tersebut dapat kita lihat di bawah ini. Metode garis lurus atau straight line method. Adapun rumus untuk metode garis lurus straight line method adalah sebagai berikut. Keterangan di besar adalah penyusutan metode garis lurus. I0 adalah harga produk awal suatu barang. IN adalah nilai sisa suatu barang. Dan N kecil adalah umur manfaat suatu barang. Contoh soal, Bapak Kusumajaya, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga 280 juta. Setelah 8 tahun ditaksir nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 220 juta. Maka hitunglah penyusutan per tahun dengan mempergunakan rumus metode garis lurus atau straight line method. Jawab, D sama dengan I0 min IN per N. Diketahui I0 sama dengan 280 juta, IN sama dengan 220 juta, dan N sama dengan 8 tahun. D sama dengan 280 juta min 220 juta per 8. D sama dengan 60 juta per 8. Jadi hasilnya D sama dengan 7.500.000. Maka berdasarkan hasil hitungan penyusutan per tahunnya adalah 7.500.000. F. Metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi adalah D sama dengan I0 min IN per N kali T. Keterangan, D sama dengan penyusutan metode unit produksi. I0 sama dengan harga produk awal suatu benda. IN sama dengan nilai sisa suatu benda. N sama dengan umur manfaat suatu benda dalam unit. T sama dengan lama pemakaian alat dalam unit.
Penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus D sama dengan I0 min IN per P. Keterangan P sama dengan jumlah produksi selama usia manfaat. Contoh soal, Bapak Mahesa Sanjaya memiliki mesin penggilingan padi yang selama ini telah dilakukan pemakaian selama 7 tahun untuk melakukan proses produksi, di mana beliau membeli mesin tersebut seharga 183 juta dan setelah 8,5 tahun kemudian diperkirakan nilai sisanya adalah 112 juta. Sementara jumlah produksi ditaksir 11.800.000 rupiah, maka hitunglah dengan mempergunakan metode unit produksi dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unitnya. Jawab, D sama dengan I0 min IN per N kali T. Diketahui, I0 sama dengan 183 juta rupiah, IN sama dengan 112 juta rupiah, N sama dengan 8,5 tahun, T sama dengan 7 tahun, D sama dengan 183 juta rupiah min 112 juta rupiah per 8,5 kali 7. D sama dengan 71 juta rupiah per 8,5 kali 7. D sama dengan 8.952.941,176 rupiah dikali 7. D sama dengan 58.470.588,24 rupiah. Penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus D sama dengan I0 min IN per P. Diketahui P sama dengan 11.800.000 rupiah. D sama dengan 183 juta rupiah min 112 juta rupiah per 11.800.000 rupiah dikali 7. D sama dengan 71 juta rupiah per 11.800.000 rupiah kali 7. D sama dengan 6, maka penyusutan per unitnya adalah 6. G. Perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga pasar. Untuk menghitung persentase penyusutan dapat kita hitung dengan mempergunakan rumus sebagai berikut. PP sama dengan HB min HJP per HJP. Keterangan, PP sama dengan persentase penyusutan atau persen. HB sama dengan harga beli. HJP sama dengan harga jual yang berlaku di pasar saat ini. Contoh soal, diketahui harga beli mobil merek Toyota Avanza di tahun 2008 seharga 164 juta rupiah dan harga jual di tahun 2013 yang berlaku di pasar adalah 126 juta rupiah. Maka berdasarkan data ini, hitunglah persentase penyusutan dalam 6 tahun tersebut. Jawab, PP sama dengan HB min HJP per HJP. PP sama dengan 164 juta rupiah min 126 juta rupiah per 126 juta rupiah. PP sama dengan 38 juta rupiah per 126 juta rupiah sama dengan 0,30 atau 30%. Maka penyusutan dalam 6 tahun adalah 30% dan per tahunnya jika dihitung secara rupiah adalah 38 juta dibagi 6. Hasilnya
Rp633.333,33 per tahun. Perhitungan secara kumulatif. Untuk menghitung penyusutan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Namun di sini kita akan melakukan perhitungan penyusutan secara kumulatif. Memang kita bisa menemukan berbagai macam bentuk metode perhitungan penyusutan, namun dalam praktik sering sekali yang terjadi adalah dalam bentuk tawar-menawar barang, terutama kalau kita ingin membeli barang second atau bekas. Adapun penempatan angka, persentase, dan hitungan lainnya di sini biasanya adalah hasil kesepakatan perbankan dengan calon debitur dalam memutuskannya. Karena kondisi fisik barang sangat dipengaruhi oleh kondisi langsung dari barang tersebut, yaitu jika barang tersebut adalah sangat baik dalam perawatan, maka jelas nilai persentase penyusutannya adalah kurang. Namun, jika perawatannya kurang atau terlihat barang tersebut sudah mengalami banyak masalah, maka nilai persentase penyusutan adalah tinggi. Contoh soal, manajer kredit Bank Pasifik Abadi melakukan analisis dan memperhitungkan penyusutan terhadap aset perusahaan PT Pepuncur Jaya. Selanjutnya dilakukan perinciannya, yaitu adapun perincian penyusutan per tahun yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun perincian harga beli yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Dan adapun perincian nilai sisa. Maka selanjutnya kita dapat menghitung penyusutan per tahunnya dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan kurung buka HB min NS kurung tutup kali PP per tahun. Keterangan P sama dengan penyusutan per tahun, HB sama dengan harga beli, NS sama dengan nilai sisa, dan PP per tahun sama dengan persentase penyusutan per tahun. Catatan, nilai sisa juga harus dilihat berdasarkan tahun dibeli dan berapa lama masa pakai. Maka berdasarkan data dan rumus di atas, kita dapat menghitung besarnya penyusutan yang terjadi per tahunnya, yaitu Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.